Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini untuk yang pertama yaitu kasus 3 tentang rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan, pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Untuk kasus 3 ini sebagai coach adalah Ibu Ari, kemudian coach sebagai dari Pak Ria. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ria. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Alhamdulillah baik dan sehat, Bu Ari. Longgar tidak, Pak? Bisakah kita ngobrol agak lama? Bisa, Bu. Kebetulan sekarang saya pas jam kosong kok, Bu. Oh, alhamdulillah. Ini sebelumnya, maaf ya Pak Ria, ini kok saya lihat itu kok Pak Ria itu kelihatan sedih dan murung. Ada apa ini? Saya sebenarnya memerlukan seseorang untuk membicarakan permasalahan yang mengganjal di hati saya, Bu. Oh, ada yang bisa saya bantu, Pak Ria? Nggih, terima kasih, Bu. Sebenarnya saya ingin menyampaikan unek-unek yang ada di hati saya, biar rasanya plong dan nyaman kembali untuk bekerja. Berarti saat ini Pak Ria kurang nyaman ya dalam bekerja. Terus ada lagi enggak? Iya, Bu. Saya itu merasa malu di hadapan teman-teman dan kepala sekolah. Apa yang Pak Ria harapkan dari hasil diskusi kita saat ini? Saya ingin mendapatkan pencerahan, Bu, dan solusi dari permasalahan saya ini. Oh, terus ada lagi enggak tujuan dari diskusi ini, Pak Ria? Saya ingin tahu penyebab kenapa hati saya masih kesal dan terbebani. Loh, menurut Pak Ria, ukuran keberhasilan dari diskusi ini apa ya? Ya, setelah diskusi ini, saya merasa plong dan lega. Tidak malu lagi berbaur dan mempunyai hubungan yang baik dengan teman-teman, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Coba sekarang Pak Ria ceritakan yang dirasakan saat ini tuh bagaimana itu? Saya malu dan tidak nyaman, Bu, saat mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah pada saat melakukan supervisi pada saat saya mengajar. Apa yang membuat Pak Ria malu dan tidak nyaman, Pak? Saya itu merasa bingung, Bu. Kenapa pengawas sekolah memberikan laporan yang kurang baik terhadap hasil supervisi tersebut? Oke. Sekarang coba jelaskan saat kejadian supervisi pengawas sekolah tersebut, Bapak, di kelas, Bapak. Oke, begini ceritanya, Bu. Tadi pagi, pengawas sekolah kan melakukan supervisi terhadap proses pelaksanaan pembelajaran saya di kelas. Saat pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan sumber belajar yang bervariasi. Saya menggunakan berbagai sumber belajar tersebut sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Namun, pengawas sekolah kok menyampaikan keberatan saat saya tidak menggunakan buku teks dan malah mengingatkan kepada saya untuk kedepannya tetap memakai buku teks. Terus bagaimana tanggapan Bapak setelah ini diingatkan oleh pengawas sekolah itu? Ya, kalau saya ya membela diri lah, Bu. Saya menyampaikan bahwa sumber belajar yang saya gunakan itu sudah sesuai dan mengacu pada kurikulum yang berlaku saat ini. Kalau boleh tahu Pak Ria,
saat mengajar tadi pagi itu Pak Ria menggunakan sumber belajar apa saja ya? Pada saat saya mengajar tadi pagi, saat supervisi tadi pagi ya Bu, saya menggunakan video pembelajaran, alat peraga dan lembar kerja peserta didik atau LKPD, serta model pembelajaran dengan diskusi kelompok. Bagus itu Pak, sudah bagus itu. Terus menurut Bapak, kelebihan dari sumber daya apa belajar yang Pak Ria gunakan itu apa ini? Sumber belajar tersebut dapat memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam menerapkan berbagai metode pembelajaran. Selain itu, dengan menggunakan sumber belajar yang bervariasi tersebut dapat menambah motivasi siswa dalam mengikuti materi yang disajikan, menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas, menghindari kebosanan murid, dan proses belajar mengajar juga tidak menjadi monoton. Betul itu Pak, maksudnya itu sudah panjenengan sudah menyampaikan sumber belajar yang bervariasi. Nah, dengan kita menggunakan berbagai variasi sumber belajar itu anak-anak akan tambah antusias dan senang tertarik dengan pembelajaran yang Pak Ria inginkan. Kira-kira kemudian menurut Pak Ria itu adakah kelebihan dari buku teks? Buku teks itu misalnya coba BSE gitu. Ada tidak kelebihan menurut Bapak adanya BSE tersebut? Kalau dipikir-pikir ya ada Bu Ari. Buku teks misalnya BSE itu kan buku teks pelajaran yang gratis yang dapat di-download lewat HP pun juga bisa. Selain itu, adanya buku teks memberi kesempatan bagi murid untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari materi yang baru di rumah. Nah, ini Pak, setuju Pak Ria. Buku teks itu juga merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan siswa. Nah, sekarang coba kita lihat bersama. Coba Pak Ria, lihat buku teks misalkan BSE itu selain informasi tentang materi, adakah manfaat lain dari buku BSE ini Pak Ria? Ada Bu Ari. Di buku teks kan terdapat kompetensi dasar, pengalaman belajar, peta konsep yang berkaitan dengan kurikulum. Sehingga dengan adanya buku teks membantu guru dan murid untuk melaksanakan kurikulum yang berlaku. Buku teks juga bisa digunakan sebagai bahan evaluasi bagi murid. Nah, terus kira-kira setelah mengetahui kelebihan dari buku teks itu, kira-kira hambatan yang apa yang menyebabkan Pak Ria itu enggan menggunakan buku teks tersebut? Gini Bu Ari, saat saya menggunakan buku teks, anak-anak itu malah susah memahami materi dan merasa bosan Bu. Selain itu, ada anak-anak yang malah tidak membawa buku teks ke sekolah. Ketinggalan tuh banyak Bu. Ketinggalan buku di rumah. Ya, terus kalau boleh saya simpulkan ya Pak, Pak Ria itu enggan untuk menggunakan buku teks dalam penggunaan pembelajaran itu karena masih kayaknya kok tradisional sekali, masih berupa konvensional gitu ya, tidak up to date menggunakan buku teks pelajaran. Kemudian dengan menggunakan teks buku pelajaran itu pembelajaran tidak menarik dan malah anak-anak bosan, tidak paham materinya. Iya, Ya, betul ya Pak? Seperti ya, itu. betul, Bu. Soalnya dengan menggunakan buku teks pembelajaran didominasi oleh guru dan murid malah menjadi pasif loh Bu. Berarti saya perlu mengemas dan mengoptimalkan penggunaan buku teks tersebut supaya dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Nah ini ya yang dicari dari tadi. Nah sekarang apa kekuatan dari Pak Ria dalam mengemas, bagaimana mengemas dan mengoptimalkan penggunaan dari buku teks ini di kelas? Saya semangat untuk belajar dan mencari sumber referensi yang berkaitan dengan optimalisasi buku teks tersebut. Selain itu, saya juga memadukan penggunaan buku teks
dengan media pembelajaran atau alat peraga, baik yang dikemas dalam bentuk PowerPoint atau barang lain yang menarik, Bu. Nah, bagus Pak Ria, lanjutkan itu nanti. Jadi sekarang apa rencana Pak Ria untuk menyelesaikan permasalahan ini? Sebenarnya sih banyak yang ingin saya lakukan loh, Bu Ari. Dari beberapa yang ingin Bapak lakukan, prioritas pertama itu apa ya Pak? Oke, coba kita prioritaskan dulu. Pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf dan berdiskusi dengan beliau agar saya diberikan kesempatan untuk disupervisi kembali oleh pengawas sekolah. Lalu yang kedua, dengan difasilitasi oleh kepala sekolah, saya membuat jadwal pertemuan dengan pengawas sekolah. Hal ini untuk menyampaikan permohonan maaf, Bu, dan pelaksanaan kegiatan supervisi biar bisa dijadwalkan kembali. Nah, itu langkah-langkah yang baik Pak Ria. Kira-kira ada hal lain yang akan Pak Ria lakukan tidak selain membuat jadwal untuk bertemu dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah? Ada yang dikerjakan yang lain enggak? Saya ingin membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang di dalamnya mengemas dan menggabungkan buku teks dan sumber belajar. Misalnya video atau media pembelajaran sehingga menarik minat dan motivasi belajar siswa. Nah, ini Pak. Nih saya tertarik dengan perkataan Pak Ria tentang penggabungan penggunaan buku teks itu dalam dengan sumber belajar lain, yaitu misalkan dengan video atau media PowerPoint, media pembelajaran sehingga menarik minat dan motivasi belajar siswa. Tolong bisa dijelaskan lebih rinci lagi, Pak. Ya, Bu. Siswa itu kan malah merasa senang dan antusias dalam pembelajaran jika materi yang disampaikan dalam bentuk gambar, visual, atau audio loh, Bu. Jadi apa yang Pak Ria maksud adalah materi yang ada di buku teks itu ditampilkan dalam bentuk PowerPoint atau video seperti itu, Pak? Iya, Bu. Selain itu, saya juga akan mengembangkan media pembelajaran yang mudah. Mudah di sini yaitu mudah dilihat, lalu menarik, sederhana, dan isinya sesuai dengan buku teks. Sebagai bahan penilaian saya menggunakan soal evaluasi yang ada di buku teks dan dikemas dalam bentuk soal online, ya seperti kuisis, Bu. Good ya, bagus ini. Tuh, saya suka dengan apa yang Pak Ria capai dari diskusi kita saat ini. Lalu komitmen apa yang Pak Ria lakukan untuk menjalankan rencana ini ya Pak? Komitmen saya setelah ini saya akan menemui kepala sekolah dan berdiskusi untuk membuat jadwal pertemuan dengan pengawas sekolah. Terus siapa yang dapat membantu Pak Ria untuk menjalankan komitmen ini agar terselesaikan permasalahannya? Saya akan meminta bantuan dari Waka Kurikulum, Bu, dan Pak Rama untuk mengingatkan tentang komitmen saya dan membantu saya untuk membuat penyampaian materi dengan menggunakan PowerPoint ataupun video. Lalu juga membuat media pembelajaran atau alat peraga dan menyusun RPP yang menyertakan penggunaan buku teks serta membuat soal online berbentuk kuisis. Nah, ini ide yang sangat baik Pak Ria. Nanti Pak Ria pasti bisa, itu Pak Rama kan ahlinya dalam IT dan untuk media pembelajaran. Saya sangat mendukung usaha dari Pak Ria ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak Ria. Terima kasih Bu Ari. Mudah-mudahan pengawas sekolah berkenan dengan usaha saya ini. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang menginspirasi murid kita. Amin. Amin. Semoga nanti Pak Ria menjadi nyaman kembali dalam bekerja
bersama kita ini. Terima kasih Bu. Demikian.